Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, yang sangat saya hormati pimpinan Jamiah Bapak Syafi'in yang sudah hadir di tengah-tengah kita, sepuh wabil khusus Bapak pembawa acara Bapak Haji Salman yang sudah menyampaikan panjang dan lebar, yang memberi tugas satu persatu bagi yang bersangkutan. Sohibul hajah Bapak Ferat beserta ibu sekeluarga, segenap panitia Yasinan Darul Qarari yang sangat berterpulah hormati, para sepuh, para rabu, para kaca, para jamiah. Bapak Haji Salman tadi telah mengawali dengan ucapan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Langkung lebih sebulan Jamiah para sepuh dan para kaca termasuk kota bulan terpisah pada melaksanakan aktivitas masing-masing. Dalam keadaan tolong tapang kilo atamuh kena sama-sama menjalankan tugas, namun yang paling utama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan puasa di bulan suci Ramadan, termasuk rangkaian daripada rukun Islam. Pertama syahadat, sholat, zakat, puasa. Kadinto ampun, alhamdulillah bagi kita, alhamdulillah pagi Jamiah Darul Qarari ampun dijalani mulai pertama dua kalimat syahadat, mulai kita memasukkan dewasa, dibaca lagi setelah kita mau melaksanakan suatu pernikahan dipimpin oleh Bapak Naib atau Bapak Pengulu, menunjukkan dalam pelaksanaan nikah kita sebagai orang Islam. Langkung di tiap-tiap saat dalam sholat dua kalimat syahadat selalu dibacakan. Karena itu menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam, karena kelak nanti Nabi sudah bersabda, man kallama fi akhirihi la ilaha illallah fahuwa dakhalal jannah. Peserta-peserta orang di dalam audit yang terakhir di dalam nazar epon diakhiri dengan dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dakhalal jannah, maka kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Malaman kaum muslimin dan muslimat pada umumnya, khusus Jamiah Darul Qarari yang bernaung dalam pondok pesantren Darul Qarar yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad. Walaupun dalam acara kan itu yang sangat sederhana, berjalan dengan lancar, bisa istiqomah. Kata Bapak Haji Salman, berjalan di tiap satu bulan dua kali dan menjadi rutinitas sudah berapa tahun, yang mana ditambah tiap-tiap setahun sekali malam 28. Dan itu panitia mengadakan pengumpulan zakat fitrah. Amin, Allahumma amin. Sudah terlaksana kemarin di tanggal 28 bulan suci Ramadan yang bertepatan di Tanjung Priok. Walaupun acaranya yang sangat sederhana, Kak Dinto ampun dikoordinir oleh Bapak Ketua beserta Bapak Paniti,
keangkuh pertama membantu orang miskin, bekerja yatim dan janda, dan lembaga-lembaga khususnya sebenarnya evaluasi tadi. Malaman tadi terjadi amal lebih ajunan setel. Karena sinya masyarakat fitrah nikah dari pemberi kepada penerima. Seampun dibentuk oleh amil, maka itu atas nama amil. Infak dan amal amil malaman yang bisa mengembangkan suatu pendidikan, membantu anak yatim, diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Itu buat jelas lagi saya Bapak Haji Salman kemarin sudah dijelaskan. Ampun jelas pas obeng ampun ebek taaki kakui kebutuhan pondok pesantren Darul Quran termasuk madrasah kali tertaiki. Dapat terbukti. Bila aja hanya boleh nih kan. Kita selesai pulang sekat petran ebek tidak panitia ampun lagi bagi bagi anak yatim dan janda benda orang miskin kita puas terus evaluasi pendidikan malam mereka itu ampun laksana bukan hanya semakin saja nanti kepada adik-adik ini jalan yang terbaik mudah-mudahan berjalan di sepanjang jalan dan sepanjang masa. Amin. Para sepuh dan para rabu kembali terhidup bulan suci Ramadan saat itu. Di akhir dengan lebaran yang selesai. Telasan jangan coba lagi mari. Sampun apa sebulan pas telasan pesta teh ke biasa pensiun saja. Malaman terpuasa kita semua, para ibu di rumah, keluarga kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamiah namun harus ingat kata para alim, para guru, para ustadz bahwa puasa ini kepada telok macam. Beda puasa orang awam. Orang awam ini ke orang minimal pada pula orang duduk puasa orang duduk si bisa ngalaksanakan puasa makan sareng nyeke makan sareng minum dan tidak bersetubuh kelaban istri mulai imsak sampai terbenam matahari azan maghrib tadi. Jika puasa orang awam aja wagi panapa saya larang sareng Allah Subhanahu wa taala melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua pada pasana orang alim. Pasana orang alim kak dintoh bukan hanya lo makan lo minum, bukan hanya menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi meningkatkan perintah-perintah Allah yang wajib, meningkatkan perintah-perintah Allah yang sunnah, menjauhi larangan Allah yang haram, menjauhi larangan Allah yang makruh, ditingkatkan sekaligus menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tidak diperpuasan orang soleh. Puasa orang soleh gak ditempati sangat pula baca dengan saja mencegah makan dan minum dan bersetubuh dengan istri, menjauhi larangan-larangan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, bahkan meningkatkan. Namun tidak hanya itu saja, di dalam hati kadang sudah melupakan tentang urusan dunia, tapi fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lupai puasa orang soleh kadang kalau lupai napa deki maki aing minum, napa manis napa dia, napa nama kendeki maki bukan bukan kolak, kota maki cekaran cukup lupa. Saking kadita tawaduk ke Allah Subhanahu wa taala, saking kadita zikir ke Allah taala, selalu sibuk dalam waktu siang maupun malam. Lupa tentang urusan dunia, tapi
menyebutkan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh, para kanca, para jemaah, puasa seperti apa seeteri masuk Allah Subhanahu wa taala. Panapa perbuatan kulisan ajun ikat termasuk pasana orang awam. Panapa pasana kulisan itu termasuk pasana orang alim. Panapa puasa itu lebih panjenengan kita termasuk puasa orang soleh. Menapi puasa orang awam itu. Kata para guru tidak mendapat apa-apa, hanya mendapat lapar dan dahaga. Menapi dalam puasa masih melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diharap dan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah tadi menurut informasi kancah kita sebagian lagi dalam puasa di kalau keluaran. Lalu keluar jopok. Anak apabila keluar dari jopok kena takut melaksanakan suatu kelakuan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut membuat suatu kegosipan terhadap sesama manusia. Maka kali itu lebih baik diam di rumah daripada keluar tidak ada tujuan yang pasti. Menabi kulit pancen dengan misalnya usaha adegan itu namanya suatu kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak dan semua keluarga, dan juga insya Allah akan diinfakkan dan sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dinamakan jihad bukan hanya mengangkat pedang, tapi memenuhi kewajiban rumah tangga. Itu termasuk wajib sesuai dengan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Berarti Nabi pula lebih panjenengan itu usaha napa saos, sepenting kulit usaha bi panjenengan ada kenapa napa saos sesuai kelaban bakat kulit masing-masing. Kak itu nyamana diniatkan untuk memenuhi suatu kewajiban, karena sebagai pemimpin kak itu akan ditanya, pemimpin kak itu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tomalah pun kalau pada tadi pada orang saya mengenang nak pulpen ala pun juga pada kisi bisa nak landu pada sudah koki nak gerobak dan lain sebagainya pun otak mobil otak motor tak itu usaha sesuai dengan bakat masing-masing, kembali ke niat kalau mencari nafkah keluarga, memenuhi suatu kewajiban, tak itu nyaman ibadah. Malaman sekali itu masuk Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh, para rabu, namun yang jelas para alim dan ulama mengatakan menapi tanda-tanda puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasanya boleh bisa diterima? Kenapa puasanya kita itu tidak diterima? Boleh panjenengan tidak oning. Namun yang jelas tergantung kelakuan lelampan lebih ajunan saja. Seampun selesai bulan suci Ramadan, kenapa boleh sampai nikah masih tetap untuk berbuat maksiat? Kenapa masih tetap meningkatkan keharuman, kemungkaran, tapi masih tetap lebih panjenengan ngajar-ngajar barang si tak dibenarkan oleh agama? Kenapa lebih panjenengan kak itu tetap meningkatkan ukhuwah Islamiyah semacam kak itu pengajian yang rutin Darul Barokah itu. Kata ketua, pengajian akan dimulai minggu yang ketiga, ketiga lagi. Kasih makan nikah. Minggu pertama kita istirahat. Minggu kedua setengah bulan dari acara lebaran itu, acara dimulai menunjukkan itu suatu kewajiban, menandai kerutinitasan lebih ajunan saja. Ini kamu masih tetap malam mereka itu menjadi tanda bahwa puasa ibadah kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sebanyak Bapak Ketua, Wakil Ketua, seksi-seksi yang lain setelah habis lebaran males pun jangan minggu makin.
minggu yang akan datang ki lesok tapi ni kepuntan sebenarnya ki agak lesok lagi ki agak terus istirahat minggu ki namun komando sudah akan bicara pengajian harus dimulai minggu besok. Alhamdulillah Golbi Ajudan Sitaja tadi bisa melaksanakan tidak memfatalkan komando dari pimpinan kita untuk melanjuti pengajian rutin dalam setengah bulan sekalian kali itu malam kali itu berjalan di sepanjang jalan dan sepanjang masa. Para sepuh, para kancah, para rabu kembali ke bulan suci Ramadan dan itu malam bulan puasa di bulan Ramadan kali itu terima Allah Subhanahu wa taala. Malam di bulan puasa kemarin kali itu ibadah-ibadah kita langkor yang merupakan sholat 5 waktu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah kelabuan sholat tarawih dan sholat witir, sholat rawatib beserta sunnah-sunnah yang lain. Di bulan suci Ramadan kita memberikan zakat fitrah atau zakat-zakat yang lain atau infak-infak yang lain. Segala amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menabikan tos diterima oleh Allah taala kak itu sangat berlipat ganda. Lo akati bulan-bulan sebelumnya pun Menabi lebih panjang dengan cerita jika itu menginfakkan, memberikan suatu sedekah, membahagiakan salah satu taman, salah satu kawan, salah satu keluarga. Kak itu pahala epon berlipat ganda. Menabi sehari mungkin kak itu hanya mendapat 1000 mungkin bulan puasa kan itu mendapat 1 juta amal kebaikan. Menabi lebih panjang dengan saja pernah memberikan satu sati, satu tusuk seebel semakin. Menabi bulan suci Ramadan kan itu ebel kelabut 1000 sati. Terus dan seterusnya. Malam manter, seampun dan puasa dijalani 1 bulan penuh kan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri dengan bulan Syawal. Bagi kita bulan makin bulan Syawal tadi. Pas jaga orang ini ke bulan suci Ramadan, lebaran buka puasa, buka lagi bulan Syawal. 6 Maret. Menabi lebih panjang dengan sampai ngelakoni bulan puasa dengan bulan Syawal 1 atau sampai ke 6 kali itu, maka akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Bahkan pahalanya effort pada Nabi siapa dalam 1 bulan. Subhanallah. Bukan hanya puasa akan dimakin kali itu ibadah melaksanakan rutinitas lagi kali itu malam hal kali itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Buat malam ucapan tadi Bapak Haji Salman minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, segala amal kebaikan kita diterima, segala dosa-dosa kita diampuni. Jadi menabi anggota yasinan sekedun salah tadi saya sengaja nabi hutan sengaja sekini kadin toh boleh detik mangke kita buka lembaran baru lagi. Menabi guna bertanya kepada jamaah sebab dia dengan ikan atau sebelah kan itu ada itulah jamaah yasinan si hadir makin khusus effort ataupun yang tidak hadir lagi khususnya Sohibul Hajat Bapak Rahma yang biasanya sebagai Sohibul Hajat wakil dari ponakan makin ada lagi ada itulah ada kata kedua susah dek lebih aja dengan cita aja panapa lebih panjang dengan cita aja dengan pernah hutan jadi boleh detik mangke tadi antara kaca bikaca ni kan bukan lembaran baru lagi cuma permainan sepak bola kosong ngiring bina mulai makin sampai nanti menjelang bulan suci yang akan datang kita memperkecil atau membebaskan dosa-dosa kita supaya kita akan menjadi salah satu hamba Allah hablum minallah wa hablum minan nas, tidak hanya baik kepada Allah namun baik sesama manusianya. Amin Allahumma amin.
Amin. Sekali lagi boten kula mengucapkan lagi Polres salang menyeborah. Mudah-mudahan dosa kula ajun sedaja. Andai tolan, andai kata para pejabat jenengan sedaja kedua dosa boten kula secara pribadi maupun secara keluarga. Sesengaja ataupun tidak, sengaja maupun kini, maka boten kula dengan senang hati, dengan legowo nyeborah dosa para pejabat jenengan sedaja. Sehadir maupun yang tidak hadir. Sebaliknya pun menabi ulah kedua dosa, menabi ulah kedua dapat jalan saja. Mohon dengan hormat, mohon kerendah hati, betul kula dosa-dosa kula supaya panjenengan saja betul kula ngarep dengan senang hati dan lapang dada memaafkan dosa-dosa betul kula. Atas perhatian epon, betul kula mengucapkan jazakumullah sanal jazakumullah khairan katsiran. Para sepuh dan para rabu mungkin hanya kami datang di selintas kata sambutan pada gula sebagai mau edatun hasanah malaman saya lebih ajunan saja ibadah sehat wal afiat malaman saya lebih panjenengan saja ibadah lancar umur malaman terputar panjenengan ibadah rezeki sebanyak sehalal yang penuh dengan berkah dan malaman terputar lebih ajunan panjenengan saja coakin dari musibah dan malapetaka dan dimurahkan rezeki di sepanjang jalan dan sepanjang masa. Yang paling utama mudah-mudahan kita dikuatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang dan lebihnya betul gula hanya manusia kurang kita dapat tersebut. Wa akhiran wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya pun Kiswahul Hajah Kak Dito mengenal